Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel gua di Andri DH. Jadi di video gua kali ini kita akan ngebahas lagi berita yang lagi hangat-hangatnya. Ya lumayan, kalau dibilang viral mungkin ya begitu viral ya. Jadi kemarin ada kasus korupsi lagi nih di pemerintahnya Pak Jokowi. Ya kemarin itu yang terkena adalah Pak Joni G Plate ya. Jadi beliau ini adalah dulu menjabat di Menkominfo. Nah, kebetulan beberapa hari kemarin dia ditahan nih guys. Jadi ini jadi menambah catatan buruk juga ya buat di kementeriannya atau mungkin di masa jabatan Pak Jokowi kali ini. Jadi sebelumnya ada beberapa menteri juga yang udah terkena kasus korupsi juga, kayak Menteri Perikanan kalau nggak salah ya. Menteri Perikanan itu juga kena. Terus sebelumnya juga ada menteri-menteri lain juga yang terkena. Nah sekarang di Menkominfo juga kena juga. Dan ini si menterinya sendiri jadi Pak Joni Plate itu kemarin juga kena uh, tertangkap oleh KPK. Jadi dugaannya itu tersangka korupsi BTS Kominfo. Nah, yang mau gue bahas di berita kita kali ini, jadi Pak Joni Plat ini dia nggak sendiri guys. Jadi nggak mungkin juga kan kalian bayangin dana sampai, kalau gue nggak salah itu hampir 10 triliun ya, 8 triliunan gitu kan. Nggak mungkin dong kalau dia sendiri yang menikmatinya. Pasti juga ada beberapa segelintir orang atau mungkin kelompok tertentu atau mungkin partainya sendiri atau gimana gitu kan juga menikmatinya. Jadi di sini kita akan coba bahas, baca berita dari Tempo ya guys ya. Jadi di Tempo ini mereka itu menulis Joni Plat tidak sendiri dan ini para tersangka korupsi BTS Kominfo-nya. Jadi yang pertama itu adalah dari Kejagung telah menetapkan Menkominfo itu Pak Joni Plate sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Namun yang jelas di sini Pak Joni Plate tidak sendiri, masih ada beberapa tersangka lain yang diciduk juga oleh uh, Kejagung kemarin gitu ya. Jadi yang pertama itu ada Pak Anang Ahmad Latif. Jadi beliau ini merupakan adalah anak buah Pak Joni Plat yang menjabat sebagai Direktur Utama Bakti Kominfo. Bahkan si Anang ini udah ketangkep sebelum si menterinya ini dulu. Jadi beliau ini ketangkep di bulan Januari kemarin di tanggal 4 dan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Jadi si Anang ini berperan dalam membuat peraturan teknis yang didesain untuk memenangkan vendor tertentu. Ya, jadi wajar ya. Jadi kalau kalian mungkin ikutin berita-berita beberapa proyek-proyek yang terlibat di korupsi di negara ini ya pasti yang dimainin pertama itu adalah pasti buat menangin vendor tertentu gitu. Dan dalam hal ini adalah si vendornya itu ya PT itu tadi, Utama Bakti Kominfo itu tadi ya. Jadi tujuannya untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di markup sedemikian rupa. Jadi mungkin harganya itu udah dinaikin gitu ya guys ya. Udah dinaikin dari sebelumnya mungkin yang udah di planning uh, sekian miliar, tapi tiba-tiba dinaikin lagi. Yaitu naiknya larinya kemana? Ya ke kantong sendiri lah yang jelas ya. Terus yang kedua itu ada Galumbang Menak Simanjuntak. Wah, ini namanya lumayan panjang juga ya. Jadi Pak Galumbang ini adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Nah, Kejagung juga menetapkan sebagai tersangka Anang Latif itu pada 4 Januari dan
datang sebagai pihak swasta. Ya, jadi si Galumbang ini diduga berperan sebagai pemberi saran dan masukan. Jadi dia ngebisikin nih guys, yang ngebisikin Pak Anang untuk mengunduhkan vendor atau konsorsium tertentu. Tuh ya, jadi ibaratnya itu kalau kalian punya proyek gitu kan, si Galumbang ini udah bisikin nih kepada direktur utamanya gitu kan, bro, cobalah dinaikin dikit gitu kan, nanti kita bagi-bagi ya, itulah istilahnya gitu ya. Terus yang ketiga itu Yohan Suyanto. Jadi bahkan ini sebelumnya itu pada tahun 2020 ya, Yohan Yunanto itu menjabat sebagai tenaga ahli development di Universitas Indonesia. Sama seperti Pak Anang dan Galumbang, Yohan menyandang status tersangka di 4 Januari. Jadi di 4 Januari tersebut ada 3 yang langsung ditetapkan jadi tersangka di korupsi BTS Kominfo ini, gitu ya. Jadi yang jelas memang nggak mungkin juga kan kalau direktur-direktur utamanya itu bisa keciduk, nggak mungkin dong kementeriannya yang punya hajat di sini, yang punya mungkin juga tahu dananya berapa gitu, nggak terlibat. Soalnya hampir nggak mungkin juga kalau kementerian yang dikasih wewenang untuk membuat suatu proyek itu dia nggak tahu sama sekali ya. Untungnya juga Kejagung juga ambil tindakan cepat ya guys ya, si menterinya juga keciduk. Jadi peran Pak Yohan di sini itu diduga memanfaatkan institusinya untuk membuat kajian teknis rencana pembangunan BTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Namun belakangan diketahui kajian teknis itu digunakan untuk memadai kepentingan anak seperti melakukan markup harga barang. Jadi ya yang memang yang udah biasa gitu markup si harga barang untuk proyek tersebut dinaikin. Nah, selebihnya itu mungkin dilaporkan ke kementerian. Ya, terus akhirnya dananya dikucurin, tapi setelah di lapangan itu nggak sesuai. Oke. Terus selanjutnya ada Mukti Ali. Jadi Mukti Ali ini merupakan tersangka keempat ya, dari sebelumnya yang di atas, dari dugaan rasuah atau korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Account Director of Integrated PT Huawei Investment ini ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Januari 2023. Jadi sekitar 20 hari setelah keciduk 3 tersangka tadi di atas, itu si Mukti Ali ini baru bisa keciduk. Ya, jadi disebut melawan hukum dengan dugaan melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka Anang untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS pada Bakti Kominfo. Tuh. Terus lanjut itu ada Irwan Hermawan selaku komisaris PT Solitek Media Sinergi yang menyandang status tersangka itu di bulan Februari 2023. Oke, dia memiliki peran sama dengan Mukti Ali. Irwan disebut sebagai melawan hukum dengan dugaan melakukan perbuatan jahat Anang untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS di Kominfo. Oke, dan yang terakhir itu si menterinya sendiri guys. Jadi si Johnny Plat ini ditetapkan tersangka itu pada 17 Mei ya 2023. Itu baru beberapa hari kemarin ya, setelah diperiksa untuk ketiga kalinya oleh Kejagung. Jadi sebenarnya ya si Kejagung ini mungkin udah mengendus juga kan, nggak mungkin dong si menterinya nggak terlibat gitu kan. Padahal ini dana juga nggak dana sedikit, dana sampai triliunan. Bahkan setahu gua ini buat proyek BTS ini itu kalau nggak salah ya anggarannya itu 28 triliun kalau gua nggak salah ya, 28 triliun udah dikeluarin 10 triliun tapi hanya di alokasikan sebanyak 8 triliun. Jadi yang dikorupsi itu kurang lebih itu sekitar 2 triliunan dan itu dibagi-bagi oleh orang-orang tadi gitu kan.
Ya, jadi Kejagung menyebut kasus BTS ini sebagai memang proyek yang sangat strategis, ya. Jadi eh, yang jelas proyek ini ditempatkan di pusat-pusat terluar, terpencil dan terdalam. Ya, memang nggak nggak susah juga kan, susah juga untuk mendeteksinya gitu kan. Mereka bilang, oh mau bangun proyek ini di daerah terpencil nih, gitu kan. Mungkin auditnya juga ke sana juga kan nggak bisa langsung gitu kan, karena tempat-tempat terpencil, alasannya seperti itu gitu ya. Kalau lihat kasus ini sih ya guys ya, sebenarnya gue pribadi sih ngelihatnya memang harus kita curigai terkait masalah eh, Kominfo ini ya. Soalnya kan memang di Kominfo ini semenjak yang kemarin terkait masalah kebocoran data ya, banyak banget kan data yang bocor yang terkait masalah diambil sama hacker Bjorka kemarin itu. Ya mereka menyebut kebocoran itu bukan salah mereka, dan mereka bahkan menyuruh masyarakat untuk bisa lebih hati-hati untuk share data-data pribadi. Ya kita memang sebagai masyarakat pasti bakal hati-hati lah, tapi mereka sendiri yang punya data kita gitu kan. Ya data dari handphone, mungkin dari internet juga gitu kan, dari email, dari apapun itu yang berhubungan dengan internet. Harusnya kan mereka juga harus lebih safety dong, bukan malah nyuruh masyarakatnya itu lebih hati-hati. Ya kita pasti hati-hati kan, nggak mungkin enggak lah, kita nggak mungkin segampang itu ngelepas data-data pribadi ke orang lain apalagi belum dikenal. Tapi mereka yang pegang database kita malah seperti itu. Bahkan ya salah satu proyek mereka juga mereka sabotase, akhirnya uangnya dimanfaatin. Ya gimana ya, korupsi di negara ini kalau menurut gua udah semakin semakin merajalela lah ya, bukannya semakin mengecil, bukannya semakin berkurang, malah makin kesini makin banyak aja yang korupsi-korupsi yang aneh-aneh gitu. Karena ya mungkin harapan gue sih ya, harapan gue yang kemarin sempat disinggung juga sama Pak Mahfud MD ya, terkait perampasan harta pelaku korupsi itu harusnya segera disahkan lah ya. Jadi nggak cuma hanya dirampas saja, kalau bisa memang memang terbukti itu merugikan negara, merugikan rakyat, kalau bisa dihukum mati aja lah, kayak di negara-negara lain gitu kan, kayak di Cina, di Jepang, di Korea Utara gitu kan. Mereka ketika pejabatnya korupsi ya nggak ada tuh yang namanya orang korupsi sampai dada-dada gitu kan. Korupsi sampai mereka ketangkap sampai sambil senyum-senyum gitu. Di negara lain mah nggak ada guys, cuma di negara kita aja sih yang korupsi jadi sesuatu yang kayaknya ya dalam tanda kutip itu harus dilakuin, apalagi untuk jabatan-jabatan tertentu ya di 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 negara ini gitu. Jadi ya harapan gue sih kejadian kayak gini sih nggak terulang lagi, tapi sih mungkin ya kita harus mau objektif juga lah ya. Kayaknya memang korupsi di negara ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik, terkait masalah hukuman untuk koruptornya, apa yang bisa membuat mereka jerah, dan mungkin beberapa oknum yang juga masih mendukung tindakan-tindakan seperti ini. Ya semoga kedepannya nanti ya Indonesia semakin baik lah terkait masalah penanganan korupsi di negara ini. Oke guys, paling gitu aja video gua kali ini. Mungkin di next video selanjutnya kita akan bahas lagi berita-berita yang menarik yang lagi hangat-hangatnya di negara ini ya, di Indonesia. Segitu aja dari gua. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa ngasih manfaat yang lebih banyak lagi.
Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.